Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah raya, ibadah online, Gereja Allah Baik Jemaat Dat. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami dapatkan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan ajari kami dalam menjalani kehidupan supaya apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami boleh berjalan seperti yang Kau mau. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik, saudaraku, yaitu topik mengenai bagaimana kita bisa menikmati orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita. Enjoy with the people surrounding us. Memang terkadang kita bisa memilih ya, orang-orang yang kita mau untuk bergaul dan orang-orang yang kita mau untuk setiap hari kita terlibat bersama-sama. Tetapi seringkali kita tidak bisa milih, terutama misalnya keluarga. Ya tentunya kita tidak mungkin bisa milih kita mau lahir dari orang tua si A, si B, ataupun kita mau lahir di suku ini maupun suku itu, tidak bisa. Itu sesuatu yang kita harus terima karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menikmati situasi yang sudah ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita akan membahas firman Tuhannya dari surat Filipi, saudaraku. Nah, Filipi ini kita tahu bahwa Filipi adalah sebuah kota kuno di Makedonia Timur ya, didirikan oleh Filipus II dari Makedonia pada 356 sebelum Masehi. Tapi pada abad ke-14 kota yang ditinggalkan karena apa? Dijajah oleh kerajaan Ottoman. Dan kita semua tahu bahwa di Filipi inilah kepala penjara Filipi menjadi gereja pertama di Filipi, dan ini merupakan gereja Kristen mula-mula didirikan di Eropa. Jadi Filipi ini sangat penting dalam kekristenan, saudaraku. Dan kita akan mulai baca dari Filipi 1 ayat 3 ya. Dikatakan firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Meskipun memang bukan penjara secara tempat penjara, tapi dia dipenjara di sebuah rumah, tahanan rumah lah istilahnya. Tapi kondisinya adalah orang yang terpenjara. Dan dengan itu maka Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi. Katakan ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari yang pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Jadi kita lihat ya, dari perikop yang baru kita baca, ada 4 cara untuk menikmati orang-orang di sekitaran kita. Ya terutama ya keluarga ataupun teman sekerja yang memang kita tidak bisa menghindar mereka. Karena kalau kita misalnya kalau dengan teman sekerja kita mau menghindar mereka, berarti kita harus keluar dari pekerjaan. Padahal kita tidak melakukan hal itu. Jadi kita tetap bekerja, tetapi terkadang saudaraku ya, saya sebagai manusia juga menyadari kadang-kadang kita jengkel, kita mangkel sama 1-2 orang yang seringkali membuat hidup kita ini rasanya kok tidak enak. Jadi kadang-kadang bahasa Inggrisnya kita ngomong bencekno. Nah ini
bagaimana firman Tuhan itu bisa mengajari kita semua supaya kita bisa menikmati kumpul dengan orang-orang yang kategori tanda petik mencekno bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu kita akan belajar dari kitab Filipi. Kita baru baca tadi ada 4 cara. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ayat 5 ya, Filipi 1 ayat 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Jadi sukacita atau syukur yang dinaikkan oleh Rasul Paulus itu karena mereka sudah memiliki iman pada Tuhan. Jadi kalau kita katakan secara hubungan, mereka itu adalah saudara seiman. Meskipun mungkin secara darah itu mereka dari keluarga lain, dari mungkin suku lain, tapi di dalam Kristus kita adalah saudara seiman. Oleh karena itu kita harus mengucapkan syukur. Meskipun mereka seringkali menjengkelkan kita, tetapi satu hal, ketika kita belajar untuk mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya percaya maka itu adalah obat atau remedi daripada bagaimana kita bisa menghilangkan rasa jengkel, bagaimana kita bisa menikmati keberadaan orang-orang di sekeliling kita meskipun mereka sebetulnya tidak menyenangkan pada awalnya. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu yang penting sekali, saudaraku. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menikmati sukacita. Dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, itu karena apa? Karena kedua, kita harus mendoakan mereka. Jadi seperti Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi, selalu didoakan dengan sukacita. Meskipun mungkin secara pengalaman mungkin tidak terlalu menyenangkan. Demikian pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapatkan rekan sekerja ataupun saudara, kadang-kadang mungkin pasangan hidup atau family jauh atau family dekat, itu tidak menyenangkan. Tapi ketika kita selalu berdoa untuk mereka, berdoa dengan sukacita, kenapa? Karena ketika Tuhan menempatkan orang-orang yang tidak menyenangkan itu dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, itu bukan cuma sekedar membuat kita tidak senang, tapi Tuhan ingin kita menghadapi satu proses untuk mengubah diri kita, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Salah satunya tadi dikatakan bersyukur. Itu akan membuat kita berubah, membuat kita menjadi tahan atau menganggap orang yang menjengkelkan itu menjadi orang yang kita bisa nikmati atau kita enjoy dengan mereka. Setelah itu Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka, saudaraku, tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin terkadang beberapa sifat yang kita tidak suka, tapi ketika kita mendoakan mereka, maka doa-doa kita akan sanggup untuk mengubah mereka. Saya sedikit share dengan kesaksian kira-kira 14 tahun yang lalu ketika kami terlibat dalam satu pelayanan ya, di mana ada seorang istri minta tolong, minta doa, counseling, dan mengatakan bahwa suaminya itu seorang yang sangat tidak menyenangkan, marah-marah tanpa satu sebab yang jelas, dan seringkali suka main tangan, saudaraku. Jadi di situ satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendoakan. Kita harus mengajarkan istrinya untuk mendoakan suaminya. Karena apa? Kemarahan, kekerasan itu adalah bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh daripada si jahat yang berusaha untuk menguasai emosi dari kita manusia yang lemah, sehingga kita menjadi gampang marah, sehingga kita menjadi ringan tangan untuk suka menggunakan kekerasan. Jadi salah satu cara untuk kita bisa keluar dari situasi itu adalah kita harus mendoakan mereka. Doa apabila dipanjatkan
doa orang benar dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita ikat kuasa daripada si jahat, roh kemarahan, kita patahkan kuasanya, kita tolak kuasanya dari dalam tubuh orang tersebut, ya. Dan kita lepaskan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Semisal kita memiliki seorang yang sangat tidak menyenangkan kita, mungkin orangnya suka membohongi kita, ya, kita doakan mereka, kita selalu katakan dalam nama Yesus, kita yakin, kita ucapkan, panjatkan doa kita ikat kuasa yang membuat mereka atau dia suka berbohong, dan kita patahkan kuasa itu dalam nama Yesus, dan kita melepaskan damai sejahtera Tuhan, kita melepaskan kuasa roh Tuhan ke dalam diri mereka, ke dalam kehidupan mereka. Maka saya percaya, maka doa-doa kita itu akan sanggup untuk mengubah dia, saudaraku. Di ayat 9, di Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi supaya doa-doa kita itu membuat mereka itu dipenuhi oleh kasih, ya, kasih yang berdasar dari pengetahuan yang benar dan dalam segala macam hikmat. Maka kasih itu kita harapkan akan makin melimpah melalui doa-doa kita di dalam kehidupan orang tersebut. Dan ayat 10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ketika kita mendoakan mereka, kita mengharapkan supaya doa-doa kita sanggup untuk mengubah dia, untuk menjadi lebih baik, lebih suci, dan tidak bercacat, saudaraku. Dikatakan di ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan doa-doa kita itu kita harus alaskan di dalam nama Yesus sebagai dasar dari segala doa itu, di mana kuasa daripada Tuhan, roh yang Tuhan sudah meteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Bahkan mereka yang sudah beriman, ketika kita mendoakan mereka, maka kuasa itu sanggup mengubah mereka dari hari ke hari untuk mereka menjadi makin menyerupai Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, lupa bagaimana kalau orang tersebut belum beriman? Oh ya, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena ketika orang itu belum beriman, berarti apa? Berarti saudara dan saya menghadapi orang yang sangat tidak menyenangkan dan mereka belum beriman. Itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memenangkan jiwa mereka, untuk membawa mereka bisa mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita justru mendoakan mereka dengan penginjilan, mendoakan mereka supaya Tuhan dengan kasih karunia membuka mata hati mereka untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka boleh beroleh kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Dikatakan di ayat 11, penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semuanya tujuannya adalah supaya mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pada akhirnya mereka memuliakan dan memuji Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Itu adalah yang kedua, bersyukur. Pertama, kedua kita mendoakan. Ketiga, bagaimana kita bisa menikmati orang-orang sekeliling kita meskipun mereka tidak menyenangkan kita, adalah kita harus punya satu keyakinan bahwa mereka akan berubah menjadi lebih baik. Jelas sekali di Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi semua orang, setiap daripada kita itu mengalami satu transformasi, mengalami satu perubahan, makin hari makin baik. Jadi Tuhan akan menyempurnakan kita. Memang ketika kita pertama kali bertobat, kita tuh ibaratnya seperti anak bungsu, anak hilang yang keluar dari rumah bapaknya, bahkan kerja di kandang babi, tubuhnya bau babi. Babi adalah najis, saudaraku, pada waktu itu, dan itu membuat statusnya sebagai orang yang najis, pakaian compang-camping, bau babi. Tapi ketika dia pulang ke rumah bapaknya menerima dia apa adanya. Karena apa? Anak bapa. Ketika anak bapa berseru memanggil bapa dan bertobat kembali ke pangkuan bapa tidak akan pernah menolak. Jadi apapun kondisi saudara saat ini, bagaimanapun
dosa yang saudara telah lakukan, ayo datang kepada Bapa, bertobat, maka Bapa akan mengampuni semua dosa itu. Bapa akan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan kita, Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Pertama dia menerima kita apa adanya, tetapi dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan membuat kita menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Bahkan pada hari pertama ketika anak bungsu kembali kepada Bapa, Bapa mengatakan kepada hambanya, pada bujang hambanya, bawakan pakaian yang baru, bawakan sepatu yang baru, bawakan cincin. Itu adalah satu gambaran di mana Bapa ingin supaya setiap daripada kita mengalami satu hal, yaitu berubah menjadi lebih baik, bahkan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengan catatan itu saudaraku, ketika kita bergaul dengan seseorang yang mungkin tidak menyenangkan, yang kurang menyenangkan, kurang begitu cocok dengan kita, kita tetap harus percaya bahwa dia akan berubah lebih baik. Bagaimana caranya? Ya pertama tadi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menempatkan dia dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus mendoakan dia supaya dia menjadi lebih baik. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menyempurnakan setiap daripada mereka untuk menjadi lebih baik sampai pada akhirnya. Di Roma 8 ayat 29 jelas sekali firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah beriman kepada Tuhan, itu akan mengalami satu perubahan sampai makin hari makin segambar dengan Tuhan. Dan seperti dikatakan yang sulung adalah Yesus, kita semua yang beriman adalah adik-adiknya. Itu adalah gambaran daripada setiap daripada kita akan mengalami satu perubahan, makin hari makin baik. Bagaimana Pak dengan yang belum beriman? Puji Tuhan, ketika dia belum beriman, dia hidup di dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi ketika dia beriman, maka kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan imannya membuat dia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Otomatis dia berubah menjadi lebih baik. Itu adalah yang ketiga. Setiap daripada kita itu akan berubah menjadi lebih baik. Kalau saya ingat prinsip manajemen dari orang Jepang ya, itu mengatakan continuous improvement ya. Ketika saya sekolah manajemen, kita diberikan satu kelas yang namanya continuous management. Jadi manajemen yang continuous improvement. Jadi manajemen yang menekankan kepada perubahan yang secara berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik. Dan itu terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita lihat dari zaman dulu bagaimana pada zaman sebelum ditemukan mobil, orang berjalan kaki, paling top naik kuda dengan kereta. Tetapi ketika mereka menemukan motor, orang sudah mulai naik mobil. Ketika mereka menemukan pesawat, orang naik pesawat, saudaraku. Dan itu adalah satu perubahan yang terjadi karena manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri, sehingga kita semua akan menjadi lebih baik. Yang terakhir saudaraku, kita harus menaruh mereka dalam hati kita. Nah, hati ini penting saudara. Hati ini pusat daripada pikiran, pusat daripada kehendak kita, pusat daripada perasaan kita. Jadi kita harus menaruh dalam hati kita. Jadi kadang-kadang kalau kita disakiti orang, ada yang ngomong sudahlah, jangan ditaruh dalam hati. Nah, maksudnya apa? Jangan dipikiri, jangan nggak usah terlalu direken, bahasa Inggrisnya gitu ya, nggak usah terlalu dianggap, biarin aja, sudah lupakan saja. Itu orang ngomong. Tapi firman Tuhan malah ngomong taruh dalam hati kita. Jadi orang-orang yang nggak menyenangkan dulu, orangnya ya, bukan perbuatannya. Orangnya itu taruh dalam hati kita. Kenapa? Nah, kita baca di Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan
kamu sekalian. Jadi ketika kita menaruh orangnya dalam hati kita, bukan perbuatannya, saudaraku. Kalau kita taruh perbuatannya dalam hati kita, kita malah tambah mangkel. Bukan, tapi kita taruh orangnya. Orangnya kenapa? Karena kita harus mengasihi mereka. Karena Allah telah menaruh kasih mesra Kristus Yesus ke dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dengan kasih yang daripada Tuhan, kita akan membuat orang-orang yang kurang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan itu menjadi orang-orang yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi doa Rasul Paulus, surat kepada jemaat Filipi, itu mengajarkan saudara dan saya bagaimana kita bisa menikmati pergaulan kita dengan keluarga, dengan orang-orang meskipun mereka itu tidak menyenangkan atau menjengkelkan atau bahasa Inggrisnya mencekno. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita 4 cara. Yang pertama, kita harus bersyukur atas keberadaan mereka yang Tuhan taruh mereka dalam kehidupan kita. Dan karena apa? Mereka adalah saudara seiman kita. Bahkan kalau mereka belum bertobat, kita punya kesempatan untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Itu adalah satu hal yang membuat kita harus mengucap syukur. Kedua, kita harus mendoakan mereka, saudaraku. Mendoakan mereka yang kurang menyenangkan itu supaya yang bukan dari Tuhan, kuasa roh, kemarahan, mungkin kebohongan, mungkin ketamakan, itu kita doakan mereka supaya apa? Supaya mereka dilepaskan daripada itu semua. Supaya mereka bisa mengenal hikmat yang benar, kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itu adalah tugas daripada saudara dan saya. Dengan itu kita akan tidak begitu sakit hati ya, tidak begitu kecewa dengan orang-orang yang mungkin sehari-harinya seringkali menjengkelkan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus percaya bahwa mereka semua akan menjadi lebih baik. Makin hari mereka akan makin baik. Bahkan yang belum bertobat pun puji Tuhan ketika mereka bisa beriman kepada Tuhan. Karena kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus itu terbuka untuk semua orang, saudaraku. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah tanda bahwa setiap daripada kita akan punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang terakhir, jangan menaruh mereka dalam hati kita. Jangan menaruh perbuatan mereka dalam hati kita, tapi taruhlah orang-orangnya dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kasih agape yang Tuhan berikan melalui urapan rohnya dalam kehidupan kita, itu membuat kita bisa mengasihi mereka, membuat kita bisa menganggap mereka menyenangkan meskipun sehari-harinya mereka sangat menjengkelkan. Di Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara dan saya bukanlah orang biasa. Kita adalah orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Allah. Dan Roh Allah itulah yang akan memberikan kasih agape kepada setiap daripada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi mereka-mereka yang sehari-harinya mungkin menjengkelkan kita. Mungkin yang sehari-harinya membuat mengecewakan kita yang kita tidak bisa hindari. Tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menikmati orang-orang di sekeliling kita. Karena apa? Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pasti Tuhan akan membuat hidup kita makin hari makin baik. Meskipun sekitaran kita mungkin tidak sempurna seperti yang kita harapkan, menyenangkan selalu. Tetapi itulah yang Tuhan berikan. Dan saudara harus satu mengucap syukur, saudara kedua harus mendoakan mereka, saudara ketiga harus percaya bahwa mereka akan makin hari makin menjadi lebih baik, berubah. Dan keempat, jangan menaruh perbuatan mereka dalam hati saudara, tapi taruhlah orang-orang itu dalam hati saudara, sehingga saudara punya satu perhatian khusus. Karena kasih Allah yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara oleh Roh Kudus, itu akan membuat saudara bisa mengasihi mereka semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan setiap daripada kita bagaimana jemaat di Filipi memperoleh kasih yang daripada Tuhan melalui doa-doa daripada Rasul Paulus.
melalui surat Filipi, Tuhan mengingatkan kita semua untuk bisa menikmati orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita lari dari kenyataan dengan menceraikan pasangan kita, dengan keluar dari rumah kita, atau bahkan keluar dari pekerjaan kita untuk menghindari orang-orang yang tidak kita sukai atau tidak menyenangkan. Tapi bahkan Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita bisa bersyukur atas keberadaan mereka. Kita bisa mendoakan mereka, kita juga bisa percaya bahwa mereka akan menjadi lebih baik. Bahkan kita menaruh mereka dalam hati kita untuk kita kasih seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu. Mulai hari ini Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kami semua percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.